Papati, di sini saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama usaha persiapan kemerdekaan. Dalam usaha persiapan kemerdekaan, ada beberapa badan yang dibentuk, yaitu salah satunya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam pembentukan BPUPKI, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. Yang ketiga, pengangkatan anggota BPUPKI. Yang keempat, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan yang terakhir, sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Adapun PPKI. PPKI dibentuk setelah tugas BPUPKI telah selesai. Badan BPUPKI pun kemudian dibubarkan. Dalam PPKI ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, pembentukan PPKI, yang kedua, pertemuan di Dalat, yang ketiga, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Mari kita bahas tentang pokok BPUPKI. Sebelum itu, mari kita lihat beberapa tokoh yang berpengaruh dalam pembentukan BPUPKI. Sudah, ayo kita lanjut. Yang pertama, kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Sekitar bulan Juni 1944, Angkatan Perang Amerika Serikat memukul mundur Angkatan Perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Lalu, pada 7 September 1944, PM Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Hal ini dikemukakan di depan sidang parlemen Jepang atau yang biasa disebut Teikoku Ginkai. Eits, ada udang di balik batu loh. Tujuan janji PM Koiso untuk memerdekakan Indonesia adalah agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang dan sebaliknya membantu Jepang melawan sekutu. Jadi, jangan mudah tertipu ya. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. Janji PM Koiso bahwa Hindia Belanda atau Indonesia akan diperkenankan merdeka kemudian diikuti dengan pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Chosaikai yang disingkat BPUPKI. Pengumuman ini disampaikan pada 1 Maret 1945 oleh pemerintah penduduk Jepang di Jawa melalui Panglima Angkatan Darat ke-16 Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Yang ketiga, pengangkatan anggota BPUPKI. Pada 1 April 1945, pengangkatan para anggota BPUPKI itu diumumkan. Upacara peresmiannya kemudian dilaksanakan pada 28 Mei 1945 di gedung Chuosangi Inn di Jalan Pejambon, Jakarta. Ada struktur organisasi BPUPKI adalah sebagai berikut. Ketua DRKRT Rajiman Wediodiningrat, Ketua Muda Ichibangase, dia orang Jepang loh. Sekretaris RP Surono, anggota 60 orang Indonesia yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia dan 7 orang Jepang tanpa hak suara loh. Yang keempat, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Lalu, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota BPUPKI. Panitia ini menghasilkan rancangan kesepakatan bersama tentang dasar negara atas usul M. Yamin. Rancangan itu disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut adalah bunyi Piagam Jakarta. A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rancangan ini kemudian diterima dan dijadikan sebagai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang sekarang kita sebut yaitu Pancasila. Yang kelima atau yang terakhir adalah sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945. Dalam sidang kedua BPUPKI membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk melakukan hal ini, BPUPKI membentuk panitia perancang undang-undang. Ketua panitia ini adalah Insinyur Soekarno. Ada 3 konsep hasil pembahasan panitia perancang undang-undang. Ketiga konsep itu adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh undang-undang. Ketiga konsep ini disampaikan pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Setelah kurang lebih 1 jam, ketiga konsep ini kemudian diterima oleh sidang BPUPKI. Mari kita lanjutkan pada pokok yang kedua dalam usaha persiapan kemerdekaan, yaitu PPKI, yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diresmikan di Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945. Peresmian badan ini dilakukan oleh Letnan Jenderal Tarawuchi selaku Panglima Armada Jepang untuk Asia Tenggara. Struktur organisasi PPKI adalah sebagai berikut. Penasehat Ahmad Soebarjo, Ketua Soekarno, Wakil Muhammad Hatta, anggota 21 orang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang kedua, pertemuan di Dalat. Untuk keperluan pengangkatan, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945. Di Dalat, Terauchi kembali menegaskan bahwa Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal berikut. A. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia adalah menyelesaikan perang yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. B. Negara Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Yang ketiga, pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Sementara itu, pada 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Selama Perang Dunia Kedua, kota ini merupakan pusat regional militer dan sentra produksi peralatan perang. 3 hari kemudian, tepatnya pada 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Nagasaki. Pengeboman Nagasaki diperkirakan menelan korban sebanyak 40.000 jiwa loh. Adapun pengeboman Hiroshima diperkirakan menelan korban sekitar 60.000 sampai 70.000 jiwa dan menghancurkan sekitar 68% bangunan serta merusak sekitar 24% bangunan yang ada di kota itu. Wah, banyak banget ya. Gak kepikiran sih kalau kita yang ke situ. Mari kita masuk ke hal yang kedua dalam masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu proklamasi kemerdekaan. Eits, dalam proklamasi kemerdekaan ada beberapa hal yang dibagi lagi loh, yaitu yang pertama, perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, kronologi proklamasi kemerdekaan. Ternyata kemerdekaan itu tidak semudah itu ya. Harus ada perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan di dalam rapat PPKI, sehingga tidak dapat menyimpang dari ketentuan pemerintahan Jepang. Sebaliknya, golongan muda tidak setuju dengan alasan golongan tua. Golongan muda menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang, sehingga ada kemungkinan PPKI tidak akan menyetujui lahirnya proklamasi kemerdekaan yang dijanjikan Letnan Jenderal Tarawuchi. Oke, kita akan masuk dalam peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama, desakan memproklamasikan kemerdekaan oleh Syahir. Tidak lama setelah Soekarno dan Muhammad Hatta tiba dari Dalat, mereka segera ditemui oleh Sultan Syahir sebagai golongan muda. Soekarno dan Muhammad Hatta didesak oleh Sultan Syahir segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Desakan ini bukan tanpa alasan, karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari radio, Sultan Syahir mendengar bahwa Jepang telah menyerah.
Tapi tidak segampang itu ya membuat Soekarno dan Muhammad Hatta menerima begitu saja. Yang kedua, keputusan rapat golongan muda. Kegagalan Sultan Syair untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta mendorong golongan muda segera mengadakan rapat di gedung lembaga baktiorologi di Pegangsaan Timur. Rapat memutuskan agar golongan tua segera menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alasannya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan persoalan rakyat Indonesia sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau kerajaan lain. Golongan muda meyakinkan kembali Soekarno dan Muhammad Hatta, tetapi upaya mereka gagal lagi. Yang keempat, membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Keputusan rapat itu segera mereka laksanakan. Sekelompok pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Walaupun mereka berhasil membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, golongan muda gagal untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya, dalam suatu pembicaraan pribadi antara Soekarno dan Singgi, Soekarno menyatakan bersedia melaksanakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Wow, aku jadi penasaran apa yang Singgi bicarakan sampai Soekarno ingin menyetujuinya. Kita masuk pada hal yang ketiga, yaitu kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, penjemputan Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok. Berdasarkan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, Joseph Koento, Ahmad Subarjo, dan Sudiro segera menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Rengas Dengklok. Yang kedua, rapat penyusun teks proklamasi. Di rumah Laksamana Maeda, mereka mengadakan rapat untuk menyusun teks proklamasi. Naskah ditulis oleh Soekarno dan dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Lalu yang ketiga, dua bagian pokok rumusan teks proklamasi. Rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas dua bagian pokok. Pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan DLL diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang keempat, persiapan proklamasi kemerdekaan. Berita tentang akan diproklamasinya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi segera tersebar luas secara lisan sehingga sejumlah tokoh bersiap-siap ingin datang. Wah, kalau aku yang ada pada saat itu, pasti aku juga sangat excited. 5. Proklamasi kemerdekaan. Nah, ini kan yang kalian tunggu. Pada pukul 10 WIB, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pembacaan dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang, Jalan Proklamasi, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sudah lihat kan tadi videonya? Itu saya ambil dari sumber lain. Mohon maaf apabila ada terjadinya kesamaan dalam beberapa video. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang dilakukan dalam penyebaran berita tentang kemerdekaan Indonesia. Ada radio, surat kabar, poster, dan lain-lain. Guys, kalian tahu nggak? Dari semua materi yang kita bahas, ada satu materi yang paling aku suka, yaitu sikap rakyat Indonesia di berbagai daerah. Sikap rakyat Indonesia di berbagai daerah membuat aku merinding seluruh badan. Kayak benar-benar menghargai apa yang telah semua pejuang kita lakukan. Bukan pejuang deh, tapi pahlawan. Dan salah satu pahlawan yang masih ada sampai sekarang yaitu guru. Terima kasih guru-guru.
Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, di Jakarta. Di Jakarta, rakyat menyambut proklamasi dengan berpawai keliling kota yang dipelopori oleh para pemuda. Yang kedua, Surabaya. Sambutan proklamasi paling antusias pertama kali diperlihatkan bukan di Jakarta, melainkan di Surabaya. Pada tanggal 21 Agustus 1945, para pekerja di penyulingan minyak kota ini membentuk organisasi mereka sendiri. Yang ketiga, Bandung. Penyambutan masyarakat di Bandung diwarnai usaha para pemuda yang mengambil alih pangkalan udara dan pabrik senjata yang dikuasai oleh Jepang. Yang keempat, Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Sri Pangku Alam VIII dari Yogyakarta adalah tokoh pertama yang memberi ucapan atas proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada Bung Karno dan Hatta pada 18 Agustus 1945. Kelima, Aceh. Dibentuk Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Yang keenam, Nusa Tenggara. Masyarakat Nusa Tenggara mengibarkan bendera merah putih dan melucuti tentara Jepang. Wah, keren banget. Yang ketujuh, Sulawesi Selatan. Kaum muda Sulawesi Selatan mengorganisasikan aneka kelompok untuk mengambil alih gedung-gedung vital dari tangan Jepang. Yang terakhir, Kalimantan. Saat itu, Kalimantan telah dikuasai sekutu. Meski demikian, rakyat melakukan berbagai aktivitas politik seperti rapat politik, demonstrasi, serta pengibaran bendera merah putih di rumah dan kantor-kantor penting. Wah, gak rasa ya, udah sampai materi paling terakhir. Materi terakhir yaitu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, sidang PPKI. Pada masa itu, PPKI segera menggelar sidang untuk membahasnya. Yang kedua, hasil sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945. A. Mengesahkan dan menetapkan undang-undang. B. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. C. Membentuk KNI atau Komite Nasional Indonesia. Yang terakhir, hasil sidang PPKI kedua. A. Pembentukan 12 departemen dan 4 menteri negara. Yang kedua, pembagian wilayah Indonesia atas 8 provinsi. Sekian dari penjelasan dari materi-materi. Semoga saya mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua pada channel saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.